Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan pada malam ini di tengah-tengah suasana sukacita keluarga besar Sang Manetotokku di Kutai Barat dan sekitarnya, di mana malam ini kita akan dituntun oleh firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itulah beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal Sang Manetotokku yang ada di Kutai Barat di bawah sorotan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu, kalau kita penggal menjadi dua suku kata, maka kita akan berbicara masalah kemuliaan dan damai sejahtera. Ternyata kalau kita perhatikan tema yang ada di depan kita ini, Bapak Ibu, kemuliaan itu adalah milik Allah. Jadi jangan kita berusaha untuk merampas kemuliaan Allah. Kemuliaan itu adalah milik Allah, dan yang menjadi milik kita adalah damai sejahtera. Bukan hanya di hati kita, tapi di bumi. Bagaimana kita menjadi pembawa damai, pembicara damai, dan juga memutuskan soal damai. Cuma yang menjadi persoalan, Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang tidak merasa damai. Itu banyak faktor yang menjadi pemicunya. Kadang orang tidak merasa damai karena faktor finansial. Ada juga orang yang merasa tidak damai karena menyangkut lingkungannya, sosialnya, kesehatannya, bahkan budayanya. Dari dua suku kata ini, Bapak Ibu yang terkasih, akan kita kupas dalam 3 poin utama melalui subtema, di mana subtema itu mengatakan marilah kita mewujudkan damai sejahtera. Ini adalah perintah. Marilah kita mewujudkan damai sejahtera. Dengan cara bagaimana? 3 hal utama, yaitu melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan. Keren. Apa yang menjadi subtema Sang Manetotokku? Damai sejahtera tidak mungkin terwujud begitu saja tanpa sebuah sikap. Apa yang menjadi sikap kita orang Toraja kalau merantau? Sikap orang Toraja kebanyakan adalah mengorbankan kejujuran demi kesopanan. Berangkat dari Toraja, sudah digumuli secara pribadi, saya akan mencari pekerjaan di Kalimantan, tepatnya di Kutai Barat. Itu adalah keputusan yang bulat.
Dalam perjalanan untuk mengeksekusi keputusan itu, dia mulai meninggalkan Toraja, yakni menuju pertama-tama itu terminal atau perwakilan. Di situ ketemu dengan orang tua, apakah Pak Amberan atau Pak Indoran. Ada pertanyaan yang sering, umbalamu patu ampo. Nah, mohon maaf, nanti ditranslate bagi bapak ibu yang bukan Toraja. Rata-rata ya Sang Manitotoku ini fasih dalam bahasa Toraja. Ya, ada interaksi, ada komunikasi, dan ada hubungan yang lebih intens lagi ke depan. Jadi pertanyaan yang sering, umbalamu patu ampo, dan jawaban yang sering juga kita ucapkan bagi kita yang mau merantau adalah lama lenak sumalong malong. Biasar kamirang itu. Akhirnya rampun di Kutai Barat, rampotongan sumalong malong. Jangan salahkan bunda mengandung. Jangan salahkan Allah, apa dosaku. Ucapan kita yang sekaligus menjadi doa telah menjadi presiden buruk untuk masa depan kita. Apa susahnya kita jujur mengatakan doakan om, doakan tante, doakan kakek, doakan nenek. Saya akan merantau ke Kalimantan. Mudah-mudahan saya bisa mendapat pekerjaan yang layak. Ingat Bapak Ibu, sikap kita kadang mempengaruhi damai di dalam diri kita. Sikap kita, kadangkala sikap kita ini banyak mengorbankan prinsip, karena kita terlalu menjunjung tinggi nilai kesopanan, padahal kita tidak sopan. Kenapa? Kita tidak jujur. Itu soal sikap yang negatif. Tapi apa sikap orang Toraja yang positif? Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Kebetulan ada Pak Ketua Ikat di sini, Pak Ishak Rosama, ada juga orang tua kekasih kita, Bapak Vincent Alotodang, bersama dengan Ibu yang sudah banyak berkarya, dan beberapa orang-orang Toraja di Kutai Barat. Sikap orang Toraja, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Karena langit dan bumi adalah tahta tumpuan kita. Sikap orang Toraja yang selalu berinteraksi, menganut paham saling menerima dan saling mengakui satu dengan yang lain. Orang Toraja sangat familiar dengan sesamanya. Dan itu sangat terbukti di Kutai Barat. Itu adalah sikap yang positif, yang membawa orang-orang Toraja berkancah di berbagai profesi. Sebagaimana di mana rekan-rekan kita Sang Manitotoku berkecimpung untuk menjadi berkat dan pembawa damai di situ. Itu semua karena sikap yang baik, sikap yang mencerminkan iman, sikap yang mencerminkan damai sejahtera. Sehingga sikap ini, saudara-saudara terkasih, akan kita gumuli. Sudahkah sikap positif kita mewarnai perjalanan hidup ini? Sebab saudara-saudara terkasih, dari sikap itu akan melahirkan yang namanya tutur kata. Tutur kata orang Toraja yang negatif adalah selalu mengecilkan yang besar. Contohnya apa Bapak Ibu? Rumah dibilang pondok-pondok, mobil dibilang odong-odong. Ini tidak salah, tapi cara kita untuk merendahkan diri yang mengkerdilkan kualitas iman kita. Tapi tutur bahasa orang Toraja yang positif selalu diwarnai dengan kata sang mane
sang baine. Sang mane, sang baine itu representasi dari sapaan kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dia adalah saudara kita. Dia adalah sahabat kita. Sang bene, sang mane. Yang dikemas di dalam tema kita pada saat itu sebagai komunitas sang mane totoku. Apa itu sang mane? Sahabat. Totoku sejati. Jadi ternyata kalau kita punya sahabat harus dikemas di dalam kesejatian. Supaya bahasa sang baine, sang man itu tidak jauh dari makna kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada satu keluarga yang mencoba menguji bagaimana yang namanya kualitas sahabat sejati itu. Dia uji di dalam percakapan dengan anak-anaknya di rumah. Kebetulan keluarga ini mempunyai 5 orang anak. Dan anak-anaknya masing-masing bertanya kepada ayahnya, "Pak, bagaimana sih mengetahui atau indikator sahabat sejati itu?" Bapaknya tidak bisa menguraikan satu persatu, karena itu bapaknya menjelaskan dalam bentuk ilustrasi, yakni sumpit. Sumpit itu dibagi ke masing-masing anaknya 5 orang itu, satu sumpit 1 orang. Kemudian bapaknya memerintahkan, "Coba patahkan." Ternyata sumpit itu mudah sekali patah. Kemudian ditambah lagi menjadi 2. Disuruh patahkan, masih patah. Sampai ditambah lagi 3, masih patah juga. Ketika ayahnya membagikan segenggam sumpit itu masing-masing 1 orang, dan bapaknya katakan, "Coba patahkan sumpit itu." Tidak ada satupun anak yang berhasil mematahkan sumpit itu. Dan apa kata bapaknya? Dia katakan, indikator sahabat sejati adalah mencintai kesatuan, mencintai persekutuan. Itulah yang harus dibangun di Kutai Barat melalui ikatan keluarga Toraja, yang di dalamnya sang mane totoku mewarnai dan menginspirasi bahwa kesatuan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk berafiliasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Kutai Barat. Dalam dunia birokrasi, dalam dunia politik, dalam dunia praktisi, dalam dunia akademik, maupun dalam dunia buruh, dan berbagai-bagai disiplin ilmu, profesi pekerjaan, kita akan berinteraksi dengan kesatuan. Itu yang diajarkan Yesus bagi kita saudara-saudara yang terkasih di dalam ayat yang ke-12. "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Ada kata saling. Saling mengasihi, saling menerima, saling mengakui satu dengan yang lain. Ini adalah prinsip yang kita harus bangun di tengah-tengah memahami tentang sang mane totoku. Jadi orang yang mencintai kesatuan. Sebab orang yang egois, orang yang partikular, yang hanya mementingkan kelompoknya, daerahnya, sukunya, orang yang tidak layak disebut sebagai sang mane totok atau sahabat sejati. Karena sahabat sejati adalah orang yang memikirkan bangsanya, memikirkan negerinya, memikirkan kelompok-kelompok orang banyak. Itulah yang diujikan oleh sang ayah tadi kepada ke-5 orang anaknya. Dan anaknya sudah mulai memahami bahwa kita bisa hidup tanpa orang lain. Kita harus berinteraksi. Apapun bentuk keadaan kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar Kutai Barat ini adalah abad sejati. Sang mane totok. Itu yang menjadi catatan penting bagi kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, manusia itu menurut Pitagoras adalah punya potensi digerakkan oleh sebuah kemampuan.
kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk memutuskan, dan kemampuan untuk menjelaskan apa yang ada di dalam kepalanya. Jadi tidak ada manusia yang bodoh. Karena itu bagi orang Toraja tidak layak dan tidak pantas kata Dikka itu mewarnai perjalanan hidup kita dalam pelayanan maupun kerja dan juga di dalam wawasan kebangsaan. Kita sama-sama Indonesia, sama-sama NKRI, sama-sama Nusantara, sama-sama keluarga Allah, sama-sama masyarakat. Karena itu tidak ada satupun anggota Sang Manetotoku yang tidak punya kemampuan. Karena manusia pertama-tama itu digerakkan oleh kemampuan. Karena manusia itu dicipta segambar dan serupa oleh Allah. Karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk apatis, pesimis untuk menjalani hidup ini. Manusia itu harus proaktif dan menjalankan nilai-nilai hidup sesuai dengan kemampuannya. Itu adalah rumusan Pitagoras tentang manusia dari awalnya punya kemampuan. Dan apa kata Sokrates? Sokrates mengatakan bahwa manusia itu mempunyai bawaan lahir terkait dengan kebajikan. Sejahat-jahatnya orang, sekasar-kasarnya orang, sebodoh-bodohnya orang. Kalau ada orang bodoh tapi tidak ada orang bodoh, semua orang pintar. Dia tetap manusia yang punya kebajikan. Dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Siapapun manusia itu, karena tabiat manusia itu adalah imago Dei, berharga dan mulia. Karena itu jangan ada di antara kita yang merendahkan seorang pun di dalam kelompok kita, di dalam masyarakat kita, di dalam persekutuan kita. Karena mereka adalah sahabat sejati kita, Sang Manetotota. Jadi tidak sekedar Sang Manetoto merayakan Natal pada saat ini, tapi terinspirasi bagaimana masyarakat Toraja dapat diterima di Kutai Barat untuk sama-sama membangun Kutai Barat dalam berbagai dimensi kehidupan. Orang Toraja yang tersebar di berbagai gereja denominasi, Kutai Barat tetap mengakomodir sebagai masyarakat yang akan bersama-sama membangun kota ini, daerah ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, manusia itu tidak lepas dari yang namanya akal. Untuk membedakan di mana manusia betah, untuk menentukan habitatnya. Sebab damai sejahtera ini tidak akan pernah terwujud di bumi kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri pada habitat kita. Karena itu manusia dengan akalnya akan mengurai semuanya itu di mana dia layak bekerja, layak hidup, layak beribadah, dan layak berinteraksi satu dengan yang lain. Sebab di dalam ayat 13 bacaan kita tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ini bahasa Yesus kepada murid-murid, kepada orang-orang banyak. Tidak ada kasih yang melebihi dari perhatian, kepedulian, dan kerelaan saudara-saudara kita orang Toraja yang ada di Kutai Barat. Memberi diri dengan segala potensi. Ilmu pengetahuan yang dituntut di Makassar dan beberapa kota lainnya teraktualisasi di Kutai Barat melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, maupun peningkatan ekonomi, kesejahteraan umat dan sebagainya. Ini karena akal, pikiran kita manusia yang membuat kita maju. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang dikatakan Plato, ada 3 wujud atau tabiat pada diri manusia, yaitu akal, kemudian kehendak, dan hasrat. Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan untuk sukses.
Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan untuk maju. Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan untuk diterima oleh sahabat-sahabat. Itu ditandai dengan orang Majus yang datang dari timur. Konon ceritanya ada 4 orang yang datang dari sana. Itu yang bernama Melchior, Baltasar, Gasper, dan Artaban. 4 orang ini, 1 orang yang dikatakan terpisah dari ketiga orang itu, yaitu Artaban. Artinya sehebat apapun kita menjaga kesatuan, kebersamaan, pasti ada cacatnya. Tapi jangan sampai yang utuh itu terpengaruh karena sedikit yang cacat, sedikit yang rusak, atau sedikit yang bermasalah. Orang Majus tetap meninggalkan timur. Untuk apa? Mencari raja di atas segala raja. Apa yang menonjol pada orang Majus, saudara-saudara yang terkasih, adalah semangatnya. Semangat Sang Manetoto merayakan Natal pada malam ini adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Semangat orang Majus, ini orang keturunan orang kaya, rela meninggalkan kampung halamannya, negerinya, untuk mencari informasi yang belum banyak orang tahu, yakni kelahiran raja di atas segala raja, yakni Yesus Kristus. Orang Majus meninggalkan kampung halamannya dengan semangat yang berkobar-kobar. Demikian halnya orang Toraja meninggalkan kampung halamannya dengan semangat yang berkobar-kobar, ada di Kutai Barat, memajukan Kutai Barat. Demikian halnya orang Majus ketika sudah menjumpai bayi Yesus, mereka tidak membawa bayi itu ke kampungnya, hanya beritanya bahwa betul raja di atas raja telah lahir di Betlehem. Orang Toraja tidak akan membawa rumahnya dari Kubar ke Toraja, hanya kenangan di kemudian hari pernah membangun 1 unit rumah, 2 unit rumah di Kutai Barat. Tidak akan pernah dibawa kemana-mana. Jadi saudara-saudara terkasih, itu adalah semangat kita untuk merantau, semangat untuk bekerja, semangat untuk berinteraksi, semangat untuk berbuat baik, untuk sampai di puncak sukses. Dan yang kedua, apa yang menjadi ciri daripada orang Majus meninggalkan kampung halamannya, yaitu kesetiaan. Tadi semangat, yang kedua kesetiaan. Orang Toraja, Sang Manetoto dituntut menjadi pribadi yang setia pada setiap ruang profesi, di mana saudara-saudara kekasih kita ini diutus dan dipakai Tuhan melalui pemerintah daerah maupun perusahaan. Kesetiaan akan memberi warna, ciri khas yang tidak bisa diperjualbelikan oleh ciri-ciri yang lain. Kesetiaan, betapa setianya orang-orang Majus untuk mencari bayi Yesus. Untuk apa? Mau diapakan orang Majus? Untuk disembah. Untuk disembah. Karena itu saudara-saudara, orang Majus mencari bayi Yesus untuk disembah, bukan di istana tapi di kandang. Betapa sederhananya gaya berpikir, gaya bertindak, dan gaya memutuskan orang-orang Majus ini. Dia mau menyembah Yesus bukan di istana tapi di kandang. Di kandang binatang, menunjukkan kesederhanaannya. Itu juga yang harus kita bangun sebagai Sang Manetoto, kesederhanaan. Sekalipun kita mahal nilainya secara implisit, tapi kesederhanaan perlu menjadi gaya hidup kita. Itu salah satu gaya hidup orang Majus. Kesederhanaan, menyembah Yesus bukan dalam istana tapi di kandang. Mereka menyembah Yesus bukan dalam pakaian yang mewah, tapi menyembah Yesus dalam keadaan dibungkus dengan lampin. Jadi
Menghargai orang bukan hanya kita lihat seperti apa pakaiannya, aksesoris yang digunakan Bapak Ibu, tapi kita harus dengan hati yang tulus menerimanya, mengasihinya. Sebagaimana orang Majus menyembah Yesus bukan karena pakaiannya yang mewah, tapi karena dibungkus dengan lampis. Bukan tidur di tempat yang empuk. Dia menyembah Yesus itu, tapi dia menyembahnya di dalam palungan. Betapa semakin sederhananya gaya berpikir orang-orang Majus itu. Sebagai sang Mane Toto, punya komitmen meninggalkan kampung halamannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itulah yang menjadi penegasan di dalam ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ada catatan, Tuhan akan menyebut kita sebagai sahabat sejatinya jika kita taat melakukan perintah Tuhan. Tapi kadang kita sulit untuk memahami perintah Tuhan. Kisah seorang ayah yang sudah lansia atau sudah pensiun, mempunyai 2 orang anak laki-laki, dan dia katakan, saya sudah pensiun dan tidak ada harta yang bisa saya bagikan kepada kalian berdua, tapi hanya dengan nasihat. Nasihatnya begini, simpel sekali Bapak Ibu. Dia katakan gini, pokoknya ketika kamu sudah berkeluarga nanti dan sudah mandiri tinggal sendiri di rumah kalian, ingat, sekiranya jangan sampai selama hidup kamu pernah dikena cahaya sinar matahari. Itu pesan tunggal untuk 2 orang anak. Tapi ingat Bapak Ibu, cara menangkap, cara menganalisa, dan cara menjalaninya berbeda. Jadi sekalipun kita sudah disebut sang Mane Toto, tetap ada perbedaan kita antara satu dengan yang lain. Nah, ketika waktu demi waktu sudah berjalan 10 tahun, bapaknya sudah mulai berkunjung. Pertama dia berkunjung kepada kakaknya. Dijumpai anaknya itu bersama dengan istrinya kurus kerempeng, bajunya compang-camping, mukanya pucat, tidak sehat. Akhirnya sang ayah bertanya, kenapa kamu begini nak? Istrinya katakan, ini katanya gara-gara dia menjalankan amanat bapak. Maksudnya, katanya bapak dulu memesankan supaya jangan sampai dalam hidup kamu dikena cahaya sinar matahari. Jadi sang suami itu tidak pernah keluar rumah. Bayangkan, selama 10 tahun itu bisa dibayangkan. Covid kemarin diharuskan kita apa? Menjemurkan. Nah ini 10 tahun harus di rumah terus. Akhirnya jatuh miskin, jatuh sakit, ya, tidak punya relasi dan sebagainya. Luar biasa penderitaannya. Itu semata-mata karena salah memahami pesan orang tua. Kemudian dia pindah ke adiknya, dilihat adiknya, oh luar biasa suksesnya. Ditanya, bagaimana caranya kamu bisa suksesnya? Dia katakan, ini gara-gara melaksanakan pesan amanat bapak. Bapaknya satu pesan untuk 2 orang dilaksanakan, tapi hasilnya berbeda. Ditanya sang adik, bagaimana kamu melaksanakan pesan bapak? Dia katakan, sebelum matahari terbit pak, saya sudah pergi kerja, dan setelah matahari tenggelam baru saya masuk rumah. Berarti dia adalah pekerja keras. Itulah yang dikatakan orang sukses. Tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. Biar kita mempunyai segudang sahabat, tapi di saat kita punya masalah tidak ada, maka sama saja kita tidak punya sahabat. Tapi biar kita punya satu sahabat dan dia ada di saat kita punya masalah, maka dialah sahabat sejati kita. Itulah yang menunjuk kepada Yesus, seorang dia. Tapi bukan berpikir partikular, egois, tapi dia berpikir bagaimana dia harus berkualitas. Sekalipun seorang diri, tapi berkualitas.
Jadi pesan-pesan seperti inilah yang akan kita tangkap sebagai keluarga besar Sang Mane Toto'oku. Jangan hanya tinggal nama, tapi bagaimana kesejatian itu mewarnai kehidupan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penderitaan, sakit penyakit, kelaparan, atau apapun bencana kehidupan, tidak ada satupun. Karena kita adalah sahabat-sahabat Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh tuannya. Itulah kemuliaan. Laksanakan tugasmu sebagai seorang sahabat, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Allah akan memuliakan engkau di dalam kehidupan. Engkau tidak akan disebut lagi sebagai hamba, karena hamba tidak tahu persis apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Karena itulah dia katakan, aku akan menyebut kamu sebagai sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengar dari Bapakku. Ternyata kita ini adalah orang kepercayaan Tuhan. Aku sudah memberitahukan kepada kamu apa yang telah kudapatkan dari Bapakku. Karena itu jangan menjadi ember bocor. Ibu-ibu ya, tidak ada sahabat yang sejati kalau kita menjadi ember bocor semua. Sebab jelas ayat 15 itu dikatakan, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Betapa Tuhan percaya kita. Karena itu wajib kita jaga ajaran itu. Wajib kita jaga berita itu. Sebagaimana orang Majus datang dari timur. Pilatus mengatakan kembali, tapi ternyata tidak. Dan itulah yang menjadi catatan kritis dalam ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi kita pergi meninggalkan Toraja untuk menghasilkan buah di sini. Dan tidak sekedar menghasilkan buah, tapi bagaimana buah kita itu tetap. Jangan menjadi pohon ara yang tidak berbuah, yang bisa dikutuk oleh Tuhan. Sebab seorang anak Tuhan, persekutuan Tuhan, umat Allah itu tidak mengenal musim. Dia selalu berbuah, dia selalu berproduksi. Buahnya tetap. Tidak dikatakan besok manis, lusa kecut. Itu gaya hidup. Kadang kala kita humanis, baik, lembut sama orang, tapi tiba-tiba besok kasar lagi dan sebagainya. Itu yang dikatakan Yesus, harus kamu punya buah, dan buah itu harus tetap. Supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi ada catatan. Ada catatan kalau kita meminta sesuatu. Nah karena itu, ini jangan ambil negatifnya Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Sepakat, jangan ambil negatifnya. Cerita saya yang terakhir ini, seorang anak muda datang di Jakarta. Ya, datang di Jakarta dan kemudian dia naik bis. Kemudian dia berdiri karena ya ciri khasnya kalau di Jakarta kita harus berdiri dan bergantung. Nah, tiba-tiba ada lagi anak gadis naik. Ya, tahulah namanya kita dempet-dempetan di atas bis itu. Tiba-tiba bagian yang terlarang itu tersentuh tangannya laki-laki. Akhirnya perempuan itu marah. Dasar laki-laki hidung belang, laki-laki tidak tahu diri. Makanya ingat tuh Matius 7 ayat 7. Pusingnya 7 keliling ini sang pemuda. Aduh, dosa apa yang aku perbuat ini sampai aku dibacakan Alkitab di atas bis. Jadi itu kepikiran terus. Sampai dia turun dari bis, Bapak Ibu yang terkasih, dia cepat-cepat masuk rumah, cari Alkitab dan buka Alkitab. Tepatnya Matius 7 ayat 7. Apa bunyinya? Apa bunyinya Bapak Ibu? Mintalah maka engkau akan diberi sisa. Nah tuh untuk tamat kiri nah astaga kengku tanda-tanda kali aku ti firman teh ngapain cuma saya sentuh-sentuh, minta. Makanya rajin membaca Alkitab Bapak Ibu, karena Alkitab adalah penuntun. Jadi jangan ambil negatifnya ya, tapi ambil positifnya bahwa betapa pentingnya kita membaca Alkitab. Sebab
apa yang kita minta kepada Bapa akan diberikan kepada kita. Kalau kita lakukan di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Sebab ayat 17, ayat terakhir. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi tidak dibatasi. Jadi kasih Sang Manetotoku bukan hanya kepada sesama Sang Manetoto, tapi semua komunitas. Kita yang hadir pada malam ini ada Muslim, ada ya Katolik, dan ada Protestan, dan beberapa agama, bahkan gereja denominasi. Kita harus saling mengasihi tanpa memandang latar belakang agama atau gereja. Kita adalah satu tubuh masyarakat yang ada di Kutai, yang akan bergandengan tangan membangun tubuh Kristus yang rapi tersusun di kota ini sebagai kota yang nyaman, kota yang sejuk, di mana Sang Manetoto sahabat sejati berkembang biak dan beranak cucu, dan selalu berbahasa kasih dan bertingkah yang tulus ikhlas satu dengan yang lain. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita senantiasa menjadi orang yang sukses, bukan untuk selalu mencari jalan, tapi selalu hidup di dalam sebuah ungkapan syukur. Sebab orang sukses itu adalah orang yang selalu mencari jalan. Tapi kalau orang gagal adalah orang yang suka mencari alasan. Orang Majus datang bukan gagal tapi sukses, karena itu dia mencari jalan lain pulang. Gitu. Ya, jadi orang sukses itu selalu mencari jalan, tapi orang gagal selalu mencari alasan. Bahkan orang sukses itu selalu melalui proses prosedural, tapi kalau orang gagal adalah orang yang senang protes, salah sedikit protes. Dan orang yang sukses itu selalu diawali dengan tantangan, bukan zona nyaman. Itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di dalam Alkitab, termasuk sahabat orang Majus yang datang dari timur. Karena itu kepada Sang Manetotoku, mari kita mengaminkan bahwa kita ada di sini bukan karena kebetulan, tapi mari kita menggapai satu kesatuan yang utuh, yakni masyarakat Toraja yang hidup berdampingan satu dengan yang lain. Sipakaboro komi, obat sakit hati tidak ada dijual di apotek. Dami sipa adikam pena, sipakaboro komi. Ingat, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Itulah salah satu komitmen iman orang Toraja dalam menghayati budayanya, menghayati imannya, dan menghayati manusia Toraja sebagai milik dari banyak orang untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Karena itu, salama kaboro, salama marampa, salama natal lako kita masola nasan. Sedapat mungkin kita masing-masing mengatakan kepada orang yang ada di sekitar kita, salama kaboro Sang Manetotoku. Masing-masing, apakah di belakangnya atau kiri kanannya? Ayo angkat tangannya. Salama kaboro Sang Manetotoku. Ure, semangat, semoga damai di hati, damai di bumi. Tuhan memberkati kita. Amin.